Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal tes potensi akademik materi analitik untuk problem set keempat. Nah, sekarang kita akan membahas untuk problem set keempat teks A. Kita baca dulu soalnya. Panitia ulang tahun suatu kota menyelenggarakan pawai yang diikuti beberapa kelompok seniman. Agar menarik, panitia mengatur urutan iring-iringan pawai untuk kelompok seni musik berupa drum band, gamelan, angklung, dan kecapi. Dan seni pertunjukan berupa ketoprak, wayang orang, ludruk, dan reog dengan aturan sebagai berikut. Nah, itu pengantarnya. Sekarang kita baca dulu batasannya. Seni musik dan seni pertunjukan harus berselang-seling urutannya. Batasan kedua, kelompok gamelan harus berada di antara seniman ketoprak dan wayang orang. Batasan ketiga, jika ada kelompok drum band, mereka harus berada paling belakang tetapi harus berdekatan dengan kelompok reog. Batasan keempat, seniman angklung selalu lebih depan dibandingkan dengan kecapi. Batasan yang terakhir, dibandingkan dengan kelompok wayang orang, kelompok ketoprak selalu berada lebih dekat dengan kelompok drum band. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apabila drum band berada di barisan, kelompok apa yang paling depan? Nah, sekarang kita gambar dulu ilustrasinya. Kita lihat batasan yang pertama nanti untuk acuannya. Nah, di sini ada 8 seni, yaitu berupa 4 seni musik dan 4 seni pertunjukan. Berarti di sini saya tulis urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat batasan yang pertama, seni musik dan seni pertunjukan harus berselang-seling urutannya. Nah, jadi kira-kira bisa kita tulis musik dulu atau pertunjukan dulu, yang penting selang-seling. Atau kalau seandainya kita sudah menemukan batasan atau clue yang lain, kita boleh menentukan yang pertama itu musik dulu atau pertunjukan. Nah, sekarang kita lihat batasan yang lain, apakah ada clue? Ya, ternyata ada clue. Clue-nya ada di batasan yang ketiga, yaitu jika ada kelompok drum band ini seni musik, mereka harus berada paling belakang, tetapi harus berdekatan dengan kelompok reog. Katakanlah drum band-nya itu masuk ke dalam barisan, maka mereka harus berada yang paling belakang. Paling belakang ini kan berarti barisan ke-8. Saya tulis ya, untuk seni musik saya tulis M, untuk pertunjukan itu P. Drum band itu musik, berarti yang ke-8 ini M. Selanjutnya kita buat selang-seling. M, P, M, P, M, P, M, P. Oke, untuk barisan pertama yaitu pertunjukan. Mungkin bisa ketoprak, wayang orang, ludruk, dan reog. Nah, sekarang pertanyaannya ini kan drum band-nya berada di barisan. Nah, berarti kita tulis dulu nih, drum band ada di barisan paling belakang. Saya singkat DB. Nah, sekarang kita lihat batasan yang ada kata drum band-nya, yaitu batasan yang ketiga. Jika ada kelompok drum band, mereka harus berada paling belakang, tetapi harus berdekatan dengan kelompok reog. Reog ini kan pertunjukan, jadi pas ya, 7P. Saya singkat R. Oke, nah sekarang kita lihat batasan yang lainnya. Kita coba urutkan dari batasan yang belum kita pilih, yaitu batasan yang kedua. Kelompok gamelan, saya singkat G, harus berada di antara seniman ketoprak itu K ya, dan wayang orang, WO. Nah, bisa aja seperti ini atau kita switch seperti ini, boleh ya. Yang penting gamelannya itu di antara wayang orang dan ketoprak. Nah, sekarang kita lihat batasan yang lain sebelum ketiga seni ini kita masukkan ke dalam barisan. Yang ada clue selanjutnya yang berhubungan dengan wayang orang atau gamelan atau ketoprak ini batasan yang terakhir. Nah, dibandingkan dengan kelompok wayang orang, kelompok ketoprak selalu berada lebih dekat dengan kelompok drum band. Nah, dibandingin dengan wayang orang ini, kelompok ketoprak itu selalu lebih dekat. Lebih dekat berarti karena drum band-nya di bawah, maka ketopraknya ya harus berada di urutan bawah juga. Maka barisan yang tepat adalah yang ini.
Oke, nah karena wayang orang itu pertunjukan, berarti P, gamelan itu musik, M, ketoprak itu P, PMP, bisa aja di urutan 1, 2, 3 atau urutan 3, 4, 5, begitu ya. Nah, untuk amannya, kita masukkan ke bagian tengah saja. Jadi saya tulis di sini WO, G, dan K. Nah, K ini untuk ketoprak ya, biar membedakan dengan kecapi saya tulis KT. Oke, nah sekarang drum band udah masuk barisan, gamelan sudah masuk, kecapinya belum, seni pertunjukan ketoprak sudah masuk, wayang orang sudah, ludruk belum, reok sudah. Nah, sekarang kita masih punya angklung, kecapi, dan ludruk. Sekarang kita lihat batasan yang belum kita analisis, yaitu batasan yang keempat. Seniman angklung selalu lebih depan dibandingkan kecapi. Oke, angklung dan kecapi itu seni musik. Jadi kita masih punya 2M dan 6M. Nah, keterangannya kan angklung lebih depan, berarti ya otomatis angklungnya di 2. Kemudian kecapinya di 6. Nah, udah masuk semuanya. Tinggal ludruk. Oke, sudah masuk semuanya, maksudnya seni musik ya. Kita masih punya ludruk untuk seni pertunjukan, berarti L-nya di sini. Oke, nah sekarang kita lihat lagi soalnya. Apabila drum band berada di barisan, kelompok apa yang paling depan? Berarti jawabannya adalah yang ludruk, yang E. Oke, lanjut. Soal nomor 2, kita masih dengan kasus pengantar dan batasan yang sama. Yang tidak mungkin berada di barisan terdepan adalah siapa? Nah, sebenarnya kan bisa di-switch nih antara seni pertunjukan sama musik. Bisa musik dulu baru pertunjukan, atau pertunjukan dulu baru musik, kan tergantung si DB-nya ini masuk barisan atau enggak. Kalau dia masuk ke barisan berarti ya DB-nya terakhir. Nah, pertanyaan di sini adalah yang tidak mungkin berada di barisan terdepan. Yang tidak mungkin berada di barisan terdepan paling mudahnya adalah, tadi kan kita pas baca batasannya kita tahu bahwa bagian ini, bagian batasan yang kedua, kelompok gamelan itu harus berada di antara ketoprak sama wayang orang. Nah, oleh sebab itu ya gamelannya kan harus di tengah-tengah. Karena gamelan di tengah-tengah, dia nggak mungkin berada di barisan terdepan. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Soal nomor 3, apabila seni pertunjukan ingin ditampilkan terdepan, maka pernyataan yang paling tepat adalah, nah ini sudah sesuai dengan urutan ya, PM, 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 PM. Sekarang kita baca dulu untuk opsi yang pertama. Hanya ludruk yang dapat ditampilkan terdepan. Bisa jadi, kita belum tahu nih, apakah ada seni pertunjukan lainnya yang bisa ditampilkan di bagian paling depan. Nah, kemudian yang B, kelompok reok berada di barisan terdepan. Reok itu pertunjukan juga, tapi di sini kan reok dia harus berdekatan dengan si drum band. Nah, drum band ini kalau masuk barisan, dia masuk ke barisan yang paling belakang. Otomatis yang B ini salah. Kemudian barisan paling belakang selalu kelompok seni pertunjukan, salah, karena yang paling awal itu kan seni pertunjukan nih, berarti yang paling akhir ya seni musik. Kemudian yang D, kelompok wayang orang mungkin di barisan terdepan. Bisa jadi, yang penting wayang orang itu setelah wayang orang gamelan, setelah gamelan itu ketoprak ke tanah seperti itu. Nah, kemudian yang E, kelompok ketoprak berpeluang untuk tampil terdepan. Salah ya. Karena sebenarnya untuk urutan W, G, dan KT itu W lebih dulu daripada G, dan juga G itu lebih dulu daripada KT. Kemungkinan KT itu dia tidak berpeluang tampil terdepan. Nah, sekarang kita masih punya opsi A dan D. Apabila D benar, maka ya A-nya salah. Katakanlah seperti itu. Nah, sekarang coba kita analisis lagi ya.
Misal nih, saya tulis lagi seperti ini. Ini tetap R, tetap DB. Kemudian misal wayang orang mungkin terdepan, kita langsung masukin wayang orang nih ke atas, wayang orang di barisan pertama. Kemudian W ya, biar sama seperti yang sebelah kiri. W, kemudian kan urutannya gamelan, ketoprak, ya enggak? Nah, kemudian kita masih punya yang belum masuk itu ludruk, angklung, sama kecapi. Nah, di sini ludruk, angklung, sama kecapi itu kan nggak ada hubungan apa-apa gitu loh dengan si wayang, gamelan, sama ketoprak. Otomatis kita bisa switch LA sama KC-nya ini ke ilustrasi yang kedua. Ini ilustrasi kedua, ini ilustrasi yang pertama. Misal nih saya tulis seperti ini. L itu kan P ya, berarti kita masukin ke sini yang P. Soalnya kan sisanya masih satu barisan yang P. L-nya di sini, kemudian A kan lebih duluan daripada kecapi. Berarti A-nya saya tulis duluan. Nah, kalau seandainya kita cocokkan lagi dengan batasannya, coba deh, betul nggak? Seni musik dan seni pertunjukan harus berselang-seling urutannya. Iya, betul. Dan sesuai dengan soalnya, seni pertunjukan tampil lebih dulu atau ingin ditampilkan terdepan, betul ya. Kemudian kelompok gamelan harus berada di antara ketoprak dan wayang orang, betul. Jika ada kelompok drum band, ya ada, mereka harus berada di paling belakang, betul, tetapi harus berdekatan dengan kelompok reog, betul. Kemudian seniman angklung yang A selalu lebih depan dibandingkan kecapi, betul, A dulu baru kecapi. Kemudian yang terakhir dibandingkan dengan kelompok wayang orang yang W, kelompok ketoprak yang KT selalu berada lebih dekat dengan kelompok drum band, betul. Maka sebenarnya yang bisa tampil di bagian terdepan itu nggak hanya ludruk, tapi wayang orang juga bisa. Maka karena D-nya itu betul, maka A-nya salah. Di sini kan A-nya keterangannya hanya ya, bukan hanya ludruk, tapi wayang orang juga bisa. Jawabannya adalah yang D. Lanjut. Nah, soal nomor 4, urutan barisan pawai yang paling tepat berdasarkan urutan di atas adalah. Oke, nah sekarang kita lihat dulu, kita masih punya urutan sama seperti yang di awal. Yang A, drum band, reog, kecapi, ketoprak, gamelan, wayang orang, angklung, ludruk. Ini betul ya, kalau urutannya itu dari yang paling belakang sampai yang paling depan. Kalau yang B, drum band, reog, angklung, salah ya. Ketoprak ini enggak, berarti jawabannya yang B salah. Kemudian yang C, drum band, ketoprak, salah. Drum bandnya pisah nih sama reog, kan nggak boleh, harusnya mereka berdekatan. Ludruk, angklung, wayang orang, gamelan, ketoprak, kecapi, reog, drum band ini benar. Ini urutannya kalau dari depan ke belakang. Yang E, ludruk, kecapi, ketoprak, gamelan, wayang, salah ya, wayangnya lebih dekat dengan drum band, salah. Nah, jadi yang paling tepat urutannya adalah kita mengacu pada urutan yang paling depan dulu baru belakang. Berarti yang A itu kita hapus centangnya, ini salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, ludruk, angklung, wayang orang, gamelan, ketoprak, kecapi, reog, dan drum band. Oke, soal nomor 5, apabila kelompok ludruk tidak ikut pawai, tidak ikut pawai dan drum band di posisi belakang, maka kelompok yang berada di tengah adalah, nah otomatis kan ini jumlahnya ganjil. Oke, nah sekarang kita lihat urutannya pas ya, M sama M. Nah, yang paling tengah berarti yang ini. Jawabannya adalah ketoprak, yang C. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita nanti akan lanjut untuk video selanjutnya, pembahasan tes potensi akademik, materi analitik untuk problem set keempat untuk teks B. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.